Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kunci akan mencoba menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitra Andika Ramadan, yang kedua ada Emda Fakairi, yang ketiga ada Salwa Aulianisa, dan yang keempat ada saya sendiri, Cici Febiana Tamariotoro. Penjelasan pertama dimulai dari deskripsi games. Games yang kami pilih untuk kami buat yaitu games Tetris. Game Tetris merupakan game sederhana yang cara memainkannya adalah menyusun balok-balok dengan rapi sehingga tidak ada ruang kosong di antara balok-balok tersebut. Game Tetris ini merupakan salah satu game legendaris yang tidak pernah termakan oleh waktu. Dari penamaan game ini, kata Tetris berasal dari dua gabungan kata, yaitu tetra yang artinya 4, di mana semua piece dalam permainan Tetris ini memiliki 4 bagian. Dan yang kedua adalah kata tenis, yang merupakan jenis olahraga kegemaran dari pencipta games ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu materi yang ada di dalam games. Nah, materi yang ada di dalam game Tetris ini itu yang pertama dapat mempelajari berbagai bangun datar baru, di mana ketika anak-anak bermain Tetris pada game ini, itu mereka dapat mempelajari bangun datar serta bangun ruang yang dapat dibuat dengan kertas karton seperti balok dan kubus. Begitu juga jika dimainkan oleh orang dewasa ataupun remaja, game Tetris ini itu terdapat sebuah materi penjelasan yang ada pada dunia matematika, di mana pada dunia matematika itu ada sebuah materi yang materi sifat bangun datar atau bangun ruang yang mirip pada yang ada pada game Tetris. Nah, yang kedua itu dapat mempelajari bagaimana penyelesaian puzzle. Nah, dengan bermain Tetris pada game ini itu pemain itu dapat mempelajari bagaimana sih penyelesaian dari puzzle, yang dimana puzzle ini juga dapat melatih fokus dan konsentrasi mereka. Nah, game Tetris ini juga dapat menenangkan kegelisahan, di mana kegelisahan itu kegelisahan yang dialami secara alami oleh anak, serta dapat melatih otak untuk melakukan tugas tanpa mencari jalan keluar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sasaran dari user game ini. Nah, sasaran pengguna dari game ini yaitu kami tujukan kepada anak-anak. Nah, namun pada game ini juga bisa dimainkan oleh berbagai jenis kalangan usia dan juga berbagai gender. Melalui game Tetris ini itu tuh diharapkan itu anak-anak dapat berlatih menyusun dan menggabungkan balok geometris sampai membentuk barisan balok yang utuh dan tidak ada ruang kosong, di mana mereka dapat mempelajari setiap jenis warna yang ada pada balok tersebut, dan yang mana hal itu juga dapat melatih fokus dan mendorong pemainnya untuk berpikir kreatif. Selanjutnya ada demo aplikasi pada game Tetris. Nah, di sini ada demo aplikasi pada game Tetris. Tampilannya tuh yang ditampilkan menggunakan GUI, dan untuk geraknya menggerakkan baloknya itu menggunakan tombol panah kiri dan kanan, sementara tombol atas dan bawah panahnya tuh untuk mengubah bentuk dari si Tetrisnya. Di pojok kiri bawah ada skor jika balok berhasil ditumpuk sehingga tidak ada ruang kosong. Seperti yang bisa dilihat, balok berhasil ditumpuk dan skor berubah dari 0 menjadi 1. Baik, selanjutnya terdapat penjelasan kodik pada game Tetris ini. Penjelasan yang pertama yaitu pada bagian Tetris.java, di mana kami telah membuat sebuah board atau papan permainan dalam game ini.
Kami juga membuat status bar board.start method start yang mengindikasikan untuk memulai game Tetris dengan seketika setelah window muncul dalam layar. Kemudian yang kedua saya akan bahas yaitu pada bagian save.java, yang dimana class save ini menyediakan informasi mengenai bagian Tetris. Bagian Tetris enum bertugas untuk membentuk ketujuh bentuk Tetris plus bentuk kosong yang dinamakan sini sebagai no save. Ini adalah konstruktor dari class save. Raychart bertugas dalam menentukan koordinat sebenarnya dari sebuah potongan Tetris. Raychart table bertugas untuk menentukan kemungkinan nilai koordinat dari potongan Tetris. Di sini kami menempatkan sebuah baris nilai koordinat dari chart ke table pada chart array potongan Tetris. Dan kode ini merotasi potongan Tetris di sebelah kiri bentuk kotak ini dirotasi, dan itulah mengapa kami hanya mengembalikan referensi ke objek sekarang saja. Kemudian yang ketiga saya akan bahas bagian board.java, yang dimana kami menginisialisasi beberapa variabel yang penting seperti variabel isFalling finish. Jika bentuk Tetris telah jatuh dan kemudian kita perlu membuat bentuk yang baru, variabel line remove menghitung jumlah baris yang telah kita selesaikan sejauh ini. Variabel curx and cury menentukan posisi sebenarnya dari bentuk Tetris yang telah jatuh. Kemudian kita harus memanggil secara mulai dari sekarang board mempunyai intakan satu event atau lebih setelah di layar tertentu. Dalam kasus kali ini, timer memanggil metode action perform setiap 400 ms. Kemudian metode action perform akan mengecek jika telah jatuh. Jika begitu, bentuk yang baru diciptakan kembali. Jika tidak, potongan Tetris tersebut berada pada baris selanjutnya. Di dalam metode paint, kita menggambar semua objek dalam board. Metode painting tersebut mempunyai dua langkah. Pada langkah awal, kami paint semua shape atau sisa dari shape yang telah di drop ke bawah board. Semua kotak tersimpan di array board. Kemudian kita mengaksesnya melalui metode save at. Pada langkah kedua, kita paint potongan Tetris yang sebenarnya. Jika kita menekan tombol spasi, potongan Tetris akan jatuh ke bawah. Kita mencoba dengan mudah untuk menjatuhkan ke bawah hingga mencapai bagian bawah. Kemudian metode clear board mengisi board dengan no save yang nantinya akan kita gunakan untuk sebagai deteksi tabrakan atau tubrukan. Kemudian ada metode piece drop, mendapatkan bagian yang jatuh tersebut ke array board. Ketika potongan tersebut telah selesai jatuh, saatnya mengecek jika kita bisa membuang beberapa baris dari board tersebut. Ini adalah tugas dari metode remove full line. Kemudian kita membuat potongan yang baru, lebih tepatnya lagi kita berusaha membuat potongan yang lebih baru. Kemudian ada metode new piece, menciptakan potongan Tetris yang baru. Potongan tersebut merupakan bentuk random. Kemudian kita menghitung inisial nilai curx dan cury. Jika kita tidak bisa bergerak ke posisi awalnya, permainan pun berakhir. Atau dalam istilah biasa kita main game adalah game is over. Dan timer pun berhenti. Kita juga menempatkan kalimat game over ini pada status bar. Kemudian terdapat metode try remove yang berfungsi untuk memindahkan potongan Tetris. Itu tersebut mengembalikan nilai false jika telah mencapai batas board atau berdekatan dengan
batas yang akan jatuh. Di dalam metode remove full line, kita juga mengecek apakah masih ada baris yang penuh di antara semua baris dalam board. Jika terdapat setidaknya satu baris saja, maka akan dibuang setelah menemukan baris penuh ketika menambahnya ke counter. Kita pindahkan semua baris di atas yang penuh tersebut satu baris ke bawah. Pada saat ini kita menghancurkan seluruh barisnya. Sebagai catatan bahwasanya dalam game Tetris ini kita menggunakan Naive Gravity, artinya semua kotak atau kubus mungkin saja mengambang di atas celah yang setiap potongan Tetris mempunyai 4 kotak. Masing kotak kubus tersebut digambar dengan metode draw scale. Potongan-potongan Tetris tersebut mempunyai warna yang berbeda. Kemudian bagian kiri dan bagian atas sebuah kotak digambar dengan warna yang cerah. Sama juga bagian bawah dan kanan digambar dengan warna yang lebih gelap. Ini untuk mensimulasikan bentuk 3 dimensi. Kita mengendalikan permainan dengan sebuah keyboard. Mekanisme pengendalian diimplementasikan dengan key adapter. Ini merupakan inner class yang mengoverride metode key press. Jika kita menekan tombol panah kiri, maka kita mencoba untuk memindahkan potongan Tetris tersebut ke pojok sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, jika kita menekan tombol panah kanan, maka kita akan mencoba untuk memindahkan potongan Tetris tersebut ke pojok sebelah kanan. Selanjutnya akan ada output dari game Tetris ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada output, bisa dilihat di yang gambar sebelah kiri itu ketika Tetrisnya berhasil maksudnya baloknya berhasil ditumpuk sehingga tidak ada ruang yang kosong, sehingga di pojok kiri bawah ada skor yang bernilai 1. Sementara yang di sebelah kanan itu ketika pemain gagal dalam menumpuk balok sehingga tidak ada ruang yang kosong. Ketika baloknya sudah mencapai bagian paling atas, maka di pojok kiri bawah akan dituliskan game over yang menandakan bahwa game sudah berakhir. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kunci. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.